Di dalam interaksi antar komponen ada misalnya ada interaksi biotik dengan biotik. Nah, itu kita sebut dengan daur biogeokimia. Ya, jadi dalam interaksi tadi, interaksi biotik abiotik tadi ada terjadi dalam daur biogeokimia. Interaksi biotik dengan biotik, nah, ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan. Kemudian yang ketiga adalah interaksi antar spesies. Namanya adalah ada 4 macam antar spesies ini. Ada kompetisi, predasi, herbivori, dan simbiosis. Berikut ini akan saya jelaskan masing-masing dari jenis interaksi tersebut. Ya, yang pertama, kompetisi. Kalian lihat di situ ada gambar kambing kerbau dalam lapang. Dia sedang mencari makan rumput. Jadi rumput sama. Yang dicari kambing adalah rumput, yang dicari kerbau adalah rumput. Maka ketika semuanya mencari dalam waktu yang sama, terjadilah kompetisi. Itu adalah interaksi antar spesies yang pertama itu kompetisi ya, kompetisi. Nah, kambing tuh. Nah, dua makhluk hidup atau lebih berada pada satu lokasi dan membutuhkan sumber daya yang sama dan terbatas. Ya, sumber daya yang sama itu apa? Rumput sebagai sumber makanan dan terbatas dalam area yang sangat kecil di sini. Bisa jadi tidak hanya sekedar rumput, oksigen. Ya, oksigen juga apa namanya berkompetisi. Ya, masing-masing sama-sama membutuhkan oksigen. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya predasi. Coba kita lihat di sini. Ada gambar burung, ada gambar ulat ya dimakan burung ya. Nah, ulat ini kita sebut dengan prey, hewan yang dimakan ya dimangsa. Kalau yang burung ini disebut predator, yang memangsa. Maka predasi ini adalah interaksi antar spesies ya, ya. Satu sebagai pemangsa, yang lainnya dimangsa. Itu namanya hubungan atau interaksi predasi. Jadi yang pertama tadi kompetisi, sekarang predasi. Kemudian yang ketiga adalah herbivori, herbal, tumbuhan. Maka di sini pasti interaksi antara herbivora, hewan pemakan tumbuhan dengan tumbuhan. Namanya interaksinya namanya herbivori. Nah, belalang herbivora produsen. Nah, dua makhluk hidup yaitu hewan yang memakan tumbuhan. Makhluk hewan dan satu tumbuhan. Interaksi yang keempat adalah simbiosis. Simbiosis, hubungan erat. Simbiosis, hubungan erat dua makhluk hidup. Ya, oke ya. Hubungan erat antara dua populasi terjadi pada habitat yang sama. Ini ada 3 macam. Ya, ada mutualisme, komensalisme, parasitisme. Ya, mutualisme jelas mutual, menguntungkan. Berarti di sini dua makhluk hidup yang berinteraksi secara erat ini mendapatkan keuntungan keduanya. Kita lihat burung pemakan serangga, kemudian ada antelop. Burungnya memakan kutu yang ada di antelop, kenyang. Kemudian antelopnya dia akan kenyang. Antelopnya juga akan terbebas dari kutu. Dua-duanya mendapatkan keuntungan, saling menguntungkan keduanya. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Di situ ada apa ya, anemon laut itu ya anemon laut. Kemudian ada ikan badut. Anemon laut tidak risih atas kedatangan, tidak merasa dirugikan atas kedatangan ikan badut, tetapi ikan badut mendapatkan tempat berlindung atau rumah. Maka komensalisme ini adalah hubungan dua makhluk hidup yang erat, yang satu diuntungkan, yang lain tidak dirugikan, ya, tidak dirugikan kehadirannya, dia hanya sekedar mampir saja ikan badut itu, gitu ya, jadi seperti itu. Atau banyak lagi yang lainnya nanti contohnya. Kemudian yang terakhir adalah parasit, namanya saja parasit. Maka ada dua makhluk hidup, yang satu mesti merasa dirugikan, yang satu untung, gitu ya. Misalnya tali putri. Tali putri ini biasanya kuning seperti mie yang muter-muter di tanaman, gitu ya. Sebenarnya tidak hanya muter, dia itu mengambil hasil fotosintesis yang belum berupa yang masih berupa ini apa namanya cairan yang di flame itu diambil oleh tali putri untuk hidupnya dia. Ini parasit ya. Sama ada lagi parasit, ada lagi benalu, benalu juga seperti itu. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan untuk
membahas komponen untuk membahas ekosistem dan interaksinya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.